Oke, shalom semuanya. Sekali lagi kita bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di Matius pasal yang ke-7. Nah, kita akan lihat slide yang saya akan presentasikan buat setiap kita. Nah, kita sudah sampai kepada Matius 7 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya ajak kita untuk bersama-sama melihatnya di layar kita masing-masing. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Nah, rekan-rekan sekalian, seringkali kita memahami ayat ini dengan sebuah asumsi yang keliru. Asumsi yang keliru adalah kita itu sama sekali tidak boleh memberikan penilaian, tidak boleh memberikan kritikan, tidak boleh memberikan penghakiman kepada orang lain karena ya perintahnya katanya tidak boleh menghakimi. Tapi benarkah ayat ini memaksudkan seperti itu? Nah, itu sebabnya saya perlu untuk membagikan kepada kita pada saat ini untuk bisa memperjelas apakah benar maksud Yesus itu adalah kita tidak boleh menghakimi. Jadi kalau firman Tuhan berkata, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, apakah berarti sungguh-sungguh kita tidak boleh memberikan penilaian? Kalau memang benar demikian, maka kita sebenarnya akan ada dalam sebuah masalah yang besar. Karena hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya penilaian. Penilaian akan menuntun kita untuk memberikan sebuah label tertentu. Misalnya, kalau kita memilih pasangan hidup, tentu dong kita harus memberikan penilaian. Apakah cowok yang saya nikahi, apakah cewek yang kepadanya saya nanti mengucapkan janji nikah, adalah orang yang patut saya setia sampai mati. Nah, untuk kita menentukan pilihan itu kan kita harus melakukan penilaian. Apakah dia orang baik atau tidak? Apakah mulutnya mengatakan kasar atau tidak? Apakah dia itu sikapnya terhadap uang bagaimana? Apakah pelit atau orang yang dermawan? Dan lain sebagainya. Kita perlu memberikan penilaian. Dan lagi di dalam Alkitab yang lain mengatakan bahwa hati-hati terhadap ajaran palsu. Nah, ketika kita dikatakan hati-hati terhadap ajaran palsu, artinya kita perlu melakukan sebuah penilaian terhadap ajaran, apakah ini benar atau salah. Nah, kalau memang kita tidak bisa lepas dari menilai orang lain, loh bagaimana kalau begitu kita memandang ayat ini? Apa maksud Tuhan Yesus, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, untuk memahami ayat ini, saya akan ambil ada satu bagian di dalam Alkitab, ucapan Yesus juga. Dia mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jelas Yesus juga mengatakan bahwa kita kalau menghakimi dengan adil itu enggak masalah. Yang tidak boleh adalah kita menghakimi apa yang sekedarnya nampak di mata kita. Nah, kalau begitu saya mengajak kita untuk mengacu kepada Matius 7 ayat 1 dan 2, janganlah kamu menghakimi sebab kamu akan dihakimi. Itu artinya apa? Apa yang sebenarnya tidak diizinkan? Penghakiman seperti apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam ayat pertama? Maka saya ingin katakan yang pertama adalah penghakiman dengan ukuran yang tidak jelas. Terkadang kita mengatakan seseorang benar atau salah, maaf kata kadang berdasarkan mood kita. Ketika kita tidak suka dengan orang lain, maka kita katakan, aku pokoknya apa yang kamu kerjakan itu salah. Jadi kita menentukan sebuah penghakiman terhadap orang hanya berdasarkan like dan dislike. Bahkan
bahkan kita menggunakan unsur sarah bahkan untuk menentukan seseorang ini benar atau salah. Menurut saya itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh tidak jelas. Kita perlu memberikan ukuran kenapa kita katakan ini salah dan kenapa kita katakan ini benar. Kita harus punya reason yang jelas. Yang kedua, kita kadang menggunakan standar ganda. Standar ganda ini maksudnya apa? Kita seringkali dengar sebuah istilah gini, peraturan yang kita buat tajam buat orang lain, tapi tumpul buat saya. Misalnya saya dalam sebuah perusahaan saya katakan, ayo semua karyawan tidak boleh ada yang terlambat. Tapi saya sendiri terlambat. Tidak boleh ada satupun yang merokok di ruangan ini. Saya merokok. Kalau karyawan semua mau liburan, ya harus ambil cuti. Wah, saya melanggar. Nah, jadi kita itu seringkali kalau kita ingin dihakimi dengan cara yang baik, cara yang enak, jangan menggunakan standar ganda. Standar ganda artinya untuk orang lain itu berat, untuk saya ringan. Dan yang terakhir adalah penghakiman yang disertai dengan ketidaktahuan. Artinya kita itu mudah memberikan judgement kepada orang lain tanpa kita mengevaluasi dulu, tanpa kita memeriksa dulu, tanpa kita memahami konteksnya dulu, tapi pikiran kita langsung mengatakan orangnya pasti begini. Satu kali Bapak Ibu ada seorang pendeta yang dia kedatangan di apartemennya, di bagian lobi itu kedatangan 3 atau 4 wanita yang menggunakan pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat. Lalu pendeta ini sudah punya sebuah asumsi bahwa wah ini perempuan nggak benar lagi main di apartemen. Lalu tidak lama sesudah itu sang pendeta ini menemui bagian pihak terkait atau pihak perwajib bagian kantor di apartemen itu untuk mengatakan, wah di sini ada wanita-wanita yang kayaknya nggak benar nih, mohon diselidiki. Ternyata setelah diselidiki, mereka adalah wanita baik-baik. Mereka kenapa menggunakan pakaian ketat? Karena mereka akan memasuki satu sesi foto model di tengah kolam renang. Nah, seringkali kita mengalami seperti yang pendeta ini lakukan. Kita sudah memberikan judgement tertentu kepada seseorang tanpa kita terlebih dahulu memeriksa, mengetahui, mempelajari, dan bahkan memahami situasi yang sedang terjadi. Nah, penghakiman-penghakiman inilah yang menurut saya, waktu saya mempersiapkan bagian inilah yang dilarang oleh Tuhan di ayat 1 dan 2. Karena kalau kita menggunakan standar ini, ingat satu hal Yesus katakan, maka standar yang kamu pakai untuk menghakimi orang lain, itu akan dikenakan kepadamu. Nah, Yesus tidak berhenti sampai di sana. Dia melanjutkan dengan sebuah analogi, di mana dia katakan, mengapa engkau dapat melihat selumbar di mata saudaramu? Sebagian kita waktu baca selumbar, ayo selumbar itu apa? Dulu ya, waktu saya membaca ayat ini, saya pikir selumbar itu selembar. Begitu ya, saya pikir itu selembar. Cuma selumbar sama selembar itu cuma beda, ya mungkin itu sinonim. Ternyata saya salah Bapak Ibu. Nah, kan perbandingannya adalah selumbar dengan balok. Kalau selumbar itu adalah selembar, berarti kertas, dengan balok kan nggak apple to apple. Nah, kalau gitu apa sih selumbar? Selumbar itu begini, kalau Bapak Ibu pernah melihat atau ke tempat tukang kayu yang lagi serut kayu, nah ketika ada satu butir, bukan butir ya, tetapi kayu-kayu yang sifatnya kasar kalau kita pegang begini tuh bisa, bahasa Jawanya itu ketelusup. Nah, itulah selumbar. Nah, Yesus katakan kamu itu bisa melihat, ya kalau saya boleh ganti begini ya, sebutir serbuk kayu di mata saudaramu, tapi balok di matamu tidak engkau ketahui. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, yang harus kita definisikan sekarang itu di dalam bagian ini, analogi ini.
balok itu apa. Ya, kita itu seringkali ingin mengeluarkan balok, kita tidak mengeluarkan balok di mata kita, tapi kita ingin keluarkan selumbar di mata saudara kita. Nah, balok ini apa sih yang Tuhan Yesus maksud? Nah, ketika kita melihat ya analogi yang Tuhan Yesus pakai, maka balok ini bisa diartikan sebagai sikap menghakimi. Kita mudah sekali menilai orang seperti 3 hal yang tadi tidak diizinkan oleh Tuhan Yesus. Kita menilai orang dengan cara standar yang tidak jelas, dengan standar ganda, bahkan kita tidak menyelidiki. Yesus katakan bukan berarti kita nggak boleh nilai, tunggu dulu, waktu kamu nilai, ingat, standar yang kamu pakai untuk menilai orang itu akan dikenakan kepada kamu. Nah, kita harus pahami itu. Nah, di dalam sebuah buku, ya, buku yang berjudul James Bryan Smith, The Good and Beautiful Life, di dalam halaman 199 dikatakan Yesus berkata, jangan memberi mutiara kepada babi. Itu di ayat 6, Bapak Ibu ya. Kita kan agak bingung, kenapa sih kok dari ngomong jangan menghakimi, tiba-tiba ngomong ke babi. Ini kan kayaknya nggak ada hubungan sama sekali, tapi sesudah itu ngomongnya tentang apa? Tentang berdoalah. Mintalah maka kamu akan diberi dan seterusnya. Lalu terus bagian teks tentang jangan memberikan mutiara kepada babi itu artinya apa? Nah, buku inilah yang memberikan sebuah jawaban. Bahwa ketika Yesus berkata jangan memberi mutiara kepada babi, Yesus tidak sedang bicara soal kelayakan, melainkan Yesus berbicara tentang fakta bahwa babi itu tidak makan mutiara. Artinya apa sih? Banyak manusia itu ya sebenarnya tidak mau diperlakukan untuk dihakimi dengan cara yang tidak baik. Tidak mau dihakimi dengan cara yang tidak adil. Maka nasihat Yesus dalam Yohanes 7 ayat 24, hakimilah orang dengan adil, jangan berdasarkan apa yang sekedar kamu tampak saja. Sehingga mutiara dalam memberikan mutiara kepada babi itu memberikan sebuah pesan kepada kita, ya kamu jangan menghakimi orang seenak kamu sendiri. Karena kalau tidak, babi itu akan memakan manusia. Dia tidak makan mutiara, tetapi dia akan membalas untuk menyerang kamu. Jadi kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati. Nah, solusinya apa kalau begitu? Solusinya adalah yang pertama, terhadap orang yang kita itu merasa kurang pas cara cara dia bersikap, cara dia berkata-kata, cara dia bertindak, bagaimana kita menegur dia. Nah, Matius 7 ayat 7 itu mengingatkan kita sebagai solusi yang pertama yaitu berdoalah. Minta Tuhan memberikan hikmat dan perkataan supaya kita bisa menyampaikan sebuah masukan, kritikan yang membangun kepada yang kepadanya kita mau nyatakan. Sehingga kita jauh dari kesan untuk menghakimi dia. Jauh dari kesan itu. Jadi sebelum kita memanggil seseorang, kita perlu tahu dulu aturannya apa, standarnya apa, cara bermainnya seperti apa, duduk masalahnya seperti apa. Nah, untuk kita bisa menempuh hal itu semua, kita butuh hikmat dari Tuhan lewat doa. Makanya saya katakan solusi pertama berdoalah. Nah, solusi kedua tentunya bukan sekedar cuma berdoa, tetapi kita ada sisi kita bekerja dan berusaha. Yaitu yang kedua adalah perhatikan cara kita berkomunikasi atau mengkomunikasikan nasihat kita. Nah, di dalam ilmu komunikasi dikatakan oleh seorang pakar komunikasi, dikatakan bahwa ketika seseorang berkata-kata, itu yang ditangkap oleh seseorang, itu gesturnya itu ditangkap 55%. Intonasi ditangkap 38%. Nah, pesannya itu cuma 7%. Contohnya apa? Contohnya begini ya. Kalau kita lihat kata-kata ayo makan, secara pesan, wah ini ajakan. Ya, kita lihat. Tetapi ketika kalimat ini diucapkan dengan sebuah gestur, dia nunjuk, dia mengernyit,
ditambah intonasi, "Ayo makan!" Itu bukan ajakan makan, tetapi ngajak berantem atau marah, memaksa orang untuk makan. Nah, seringkali Bapak Ibu, kita waktu menyampaikan nasihat kepada sesama kita, mungkin tertangkap kesan menggurui dari intonasi kita. Mungkin tertangkap kesan kita judgement banget, tidak peduli akan kondisi orang itu dari visual kita, mimik kita, cara kita berekspresi. Maka dari itu, hati-hati terhadap cara kita berkomunikasi. Kita perlu berdoa dan kita perlu susun kata-kata, cari waktu yang tepat, cara yang tepat dengan kata-kata yang tepat. Dengan demikian kita bisa mengajak orang itu untuk tidak menghakimi dia, tapi memberikan nasihat yang baik agar dia dipulihkan. Sampai di sini saja, semoga ini boleh memberkati dan menolong kita memahami ayat yang dimaksud firman Tuhan.